Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Al-Raidah dengan NIM 19223108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal survei konsumsi pangan tingkat nasional. Yang pertama, ada identitas jurnal. Untuk di jurnal utama dengan judul Analisis Pola Konsumsi Pangan, Sumber Karbohidrat Rumah Tangga di Nusa Tenggara Timur. Sumber jurnal dari jurnal Sayagri, penulisnya Aini Kudu Aulia Trisna, Nikmatul Khairiyah dan juga Moh Nur Hadi Sujuni. Waktu publikasinya 2024 dengan jumlah halaman 8 halaman. Lalu untuk jurnal pendukung dengan judul Konsumsi Pangan Protein Rumah Tangga pada Pendapatan Kuintil Terendah di Indonesia. Sumber jurnalnya Jurnal Syagri dengan penulis Muhammad Nafi Izzuddin, Nikmatul Khairiyah, dan Lia Rohmatul Maula. Waktu publikasinya 2025 dengan jumlah halaman 10 halaman. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan subjek penelitian. Untuk tujuan penelitian di jurnal utama untuk menganalisis pola konsumsi pangan sumber karbohidrat rumah tangga di Provinsi NTT menggunakan data Susanas 2022. Difokuskan pada jenis dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi serta pengaruh faktor sosial ekonomi yang membentuk variasi dan preferensi konsumsi. Di jurnal pendukung untuk mengidentifikasi pola konsumsi pangan kedelai pada rumah tangga di Provinsi Jawa Timur menggunakan data Susanas 2022. Studi ini menilai tingkat konsumsi kedelai sebagai sumber protein nabati serta pengaruh faktor ekonomi dan demografis yang membentuk variasi konsumsi dan perannya dalam struktur konsumsi pangan. Untuk subjek penelitiannya di jurnal utama, yaitu rumah tangga di Provinsi NTT yang tercakup dalam dataset konsumsi pangan Susanas 2022. Unit analisisnya berupa rumah tangga yang memiliki data lengkap terkait pengeluaran dan konsumsi sumber karbohidrat. Untuk jurnal pendukung, yaitu rumah tangga di Provinsi Jawa Timur yang terdaftar dalam data konsumsi Susanas 2022 dengan unit analisis terdiri dari rumah tangga dengan informasi konsumsi kedelai dan variabel sosial ekonomi yang relevan. Lalu untuk metode penelitian pada jurnal utama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data sekunder dari Susanas 2022. Data konsumsi rumah tangga diolah secara deskriptif untuk menggambarkan jenis dan jumlah komoditas karbohidrat yang dikonsumsi. Analisis dilanjutkan dengan regresi linear berganda untuk menilai pengaruh faktor sosial ekonomi seperti pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, dan harga komoditas terhadap variasi konsumsi karbohidrat. Pada jurnal pendukung juga sama, menerapkan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder dari Susanas 2022, data konsumsi kedelai rumah tangga dianalisis secara deskriptif untuk melihat tingkat dan sebaran konsumsi. Kemudian diuji menggunakan regresi linear berganda guna mengidentifikasi pengaruh variabel ekonomi dan demografis, termasuk pendapatan, ukuran rumah tangga, dan harga pangan terkait. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian di jurnal utama, mengambil data konsumsi rumah tangga dari Susanas 2022, lalu menyeleksi variabel terkait komoditas karbohidrat dan faktor sosial ekonomi, menyusun data sesuai kebutuhan analisis, melakukan analisis deskriptif untuk melihat pola konsumsi karbohidrat, menggunakan regresi linear berganda untuk menilai faktor yang memengaruhi variasi konsumsi. Pada jurnal pendukung, mengambil data konsumsi kedelai dari Susanas 2022, mengumpulkan variabel pendukung seperti pendapatan, ukuran rumah tangga, dan harga pangan, melakukan pemilihan data sebelum pengolahan, melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan tingkat konsumsi kedelai, dan menerapkan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi konsumsi kedelai. Lalu berikut untuk penyajian data di jurnal utama. Selanjutnya untuk penyajian data pada jurnal pendukung. Selanjutnya untuk hasil penelitian pada jurnal utama, penelitian menunjukkan bahwa beras masih menjadi komoditas karbohidrat yang paling dominan dikonsumsi rumah tangga di NTT, diikuti jagung dan ubi kayu sebagai sumber pangan lokal. Jumlah konsumsi karbohidrat bervariasi antar rumah tangga dan dipengaruhi oleh perbedaan pendapat, harga komoditas, serta ukuran rumah tangga. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengonsumsi lebih banyak komoditas karbohidrat lokal yang lebih murah, sedangkan rumah tangga berpendapatan tinggi lebih stabil dalam konsumsi beras. Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan, harga pangan, dan jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi besar konsumsi karbohidrat. Untuk hasil di jurnal pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kedelai rumah tangga di Jawa Timur masih relatif rendah dan tidak merata antar wilayah. Produk berbasis kedelai seperti tempe dan tahu menjadi komoditas yang paling sering dikonsumsi, namun volume konsumsinya sangat bergantung pada pendapatan dan ukuran rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki konsumsi kedelai yang besar, sedangkan rumah tangga berpendapatan rendah lebih dipengaruhi oleh harga komoditas. Analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, dan harga pangan substitusi menjadi faktor signifikan dalam menentukan tingkat konsumsi kedelai. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode penelitian. Untuk kelebihannya, menggunakan data Susanas yang berskala nasional dan sangat representatif. Sampel besar sehingga hasil lebih stabil dan dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif mudah menggambarkan pola konsumsi rumah tangga. Dan regresi linear berganda efektif untuk menilai pengaruh faktor ekonomi dan demografis. Untuk kekurangannya, data sekunder membatasi variabel peneliti tidak bisa menambah indikator konsumsi lain. Desain cross-sectional tidak dapat menjelaskan perubahan konsumsi dari waktu ke waktu. Analisis regresi hanya menangkap hubungan linear dan tidak membuat faktor kualitatif seperti budaya makan. Variasi konsumsi individu tidak terlihat karena data berada pada tingkat rumah tangga.
Selanjutnya, validitas dan reliabilitas metode. Validitas metode pada kedua penelitian ini tergolong tinggi karena keduanya menggunakan data Susenas 2022, yaitu survei nasional yang dikumpulkan oleh BPS melalui prosedur baku dan instrumen yang terstandar. Data konsumsi pangan yang digunakan telah memiliki definisi operasional jelas serta mencakup variabel ekonomi dan demografis yang sesuai dengan teori konsumsi rumah tangga, sehingga memperkuat validitas konstruk. Selain itu, cakupan sampel yang besar dan representatif secara wilayah, baik untuk NTT maupun Jawa Timur, mendukung validitas eksternal karena temuan penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi rumah tangga di masing-masing provinsi. Untuk reliabilitas metode, kedua jurnal juga tinggi karena Susenas merupakan survei yang dilakukan secara konsisten setiap tahun menggunakan instrumen dan prosedur yang sama, sehingga menjaga kestabilan dan konsistensi data. Tahapan analisis yang digunakan mulai dari pemilahan data hingga penerapan analisis deskriptif dan regresi linear berganda mengikuti kaidah statistik yang baku, membuat hasil penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan dataset serupa. Struktur data yang sistematis serta standar pengkodean yang digunakan BPS juga meminimalkan kesalahan teknis sehingga meningkatkan reliabilitas keseluruhan proses analisis. Kesimpulannya, dari kedua jurnal menunjukkan bahwa analisis data Susenas efektif untuk menggambarkan pola konsumsi pangan rumah tangga di Indonesia. Konsumsi karbohidrat di NTT masih didominasi beras, sedangkan konsumsi kedelai di Jawa Timur relatif rendah dan dipengaruhi kuat oleh faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan, harga pangan, dan ukuran rumah tangga. Meskipun terbatas pada data sekunder, kedua penelitian tetap memberikan informasi yang valid dan reliabel mengenai perilaku konsumsi, serta dapat mendukung perumusan kebijakan diversifikasi dan ketahanan pangan daerah. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.